Presiden kan meminta jajarannya untuk menggencarkan kembali capaian vaksinasi booster yang masih di bawah 25% nih Pak. Ini kalau misalnya Bapak mungkin mendapat aduan dari Dapil atau berdasarkan penilaian Bapak, sebenarnya penyebab rendahnya capaian booster ini apa sih Pak? Ya, pertama tentu ini langkah yang tepat ya. Presiden memberikan satu atensi khusus termasuk program-program aksi bagaimana untuk meningkatkan animo masyarakat untuk ikut vaksin, terutama booster. Boro-boro booster, yang vaksin lengkap saja masih belum sesuai keinginan WHO ya. Standar WHO kan per Juni kemarin kan 70%. Sedangkan saat ini masih menuju proses 70%. Nah, kenapa sampai belum sesuai dengan target dan termasuk booster masih rendah di bawah 25%? Karena animo masyarakat juga sudah sangat rendah gitu ya. Bahkan ketika saya mengadakan program vaksinasi pun untuk mendorong atau datang ke program vaksinasi booster pun juga sulit gitu loh. Nah tentu itu perlu suatu langkah-langkah. Bisa jadi karena mungkin situasi COVID pandemi saat ini sudah relatif terkendali sehingga masyarakat wah ini sudah kuat, sudah tidak berbahaya. Padahal itu adalah sesuatu yang keliru gitu loh. Untuk itu saya kira karena apa? Bahwa pandemi masih labil, bisa naik turun termasuk global dan kita ya. Nah, bahkan WHO juga menyampaikan virus yang bahaya tinggal Omikron. Tapi ingat, Omikron itu meskipun tidak sebahaya Delta, tapi masih berisiko bagi orang yang punya komorbid, lansia, dan termasuk yang belum divaksin lengkap maupun booster. Nah, momentum itu karena animo masyarakat sekarang sudah rendah, ya banyak faktor tadi sampaikan, saya kira perlu ada satu langkah, perlu suatu ide kreatif agar masyarakat tidak atau kalau sebatas mengandalkan kesadaran kan ternyata tidak seperti antusias kemarin. Saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden setuju saya. Ada satu atensi, ada satu langkah, ada satu program aksi yang bisa menarik kembali untuk masuk atau berbondong-bondong untuk disuntik booster, Mbak Mutia. Termasuk sepakat dengan kebijakan bahwa booster ini sebagai syarat untuk masuk ke area publik begitu Pak? Ya saya kira setuju ya, itu sebagai bentuk wujud gotong royong ya ketika kita mengandalkan kesadaran masyarakat untuk berbondong-bondong booster ternyata juga tidak atau belum sesuai harapan kita bahkan menurun trennya ya saya kira itu adalah sebagai bentuk upaya bergotong royong menyelamatkan bersama menciptakan kekebalan kelompok melalui booster. Kalau ternyata kesadaran tidak bisa saya kira langkah-langkah seperti itu tanda petik ya wajib itu saya kira suatu hal yang bisa diterima. Ini semuanya kan demi rakyat juga gitu loh. Nah, karena sekali lagi COVID masih labil bisa naik turun gitu. Jadi ya saya ambil hikmahnya saja, positif saya menanggapi soal isu ini begitu. Pak, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi mungkin isu-isu yang akhirnya membuat masyarakat enggan seperti misal terkait isu halal begitu, kemudian isu keamanan dan lain sebagainya. Bagaimana Kak? Ya kalau isu halal kan sudah ada vaksin yang dinyatakan halal, sudah banyak yang sudah diterbitkan. Sinovac juga yang tadinya tidak untuk booster sekarang bisa digunakan untuk booster. Artinya kan kalau halal kan sudah ada, sudah banyak vaksin yang tadinya belum halal atau yang sekarang halal juga tersedia gitu. Jadi isu-isu sekarang itu menjadi tidak relevan karena pemerintah sudah menyiapkan yang vaksin yang untuk halal. Jadi saya kira itu tidak relevan lagi karena vaksin yang halal sudah banyak gitu loh. Jadi begitu Mbak Mutia. Ya Pak, terakhir ini bagaimana sih Pak terkait isu pemerataan vaksinasi sendiri begitu agar jangan sampai di beberapa daerah vaksinasi boosternya tinggi begitu tapi di daerah-daerah lain masih dosis keduanya aja belum lengkap begitu. Ini bagaimana Pak? Nah ini tidak bisa hanya berjalan pemerintah pusat sendiri. Pemerintah pusat menyukseskan itu ya pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah menyelenggarakan dan menyiapkan dan pengadaan vaksin. Sukses tidaknya itu di pemerintah daerah dan seluruh jajarannya. Apakah cukup? Belum. Itu juga dibutuhkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama untuk menggerakkan rakyat masyarakat setempat gitu. Jadi keroyokan kerja ini. Jadi kalau hanya diserahkan kepada pemerintah pusat nggak jalan karena yang menggerakkan masyarakat itu pemerintah daerah, dinas dan para bupati kepala daerah dan seluruh jajarannya. Artinya memang
sekali lagi, sukses tidaknya itu butuh kolaborasi ya pusat, pemerintah daerah yang menjadi penanggung jawab utama di daerah, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan semuanya begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat atas kesediaan wawancara bersama KBR ya Pak. Baik, makasih Mbak Mutia. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam Mbak.